mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berdoa kita diberikannya suatu kesehatan sehingga kita masih bisa datang ke sekolah untuk melaksanakan daripada kegiatan aktivitas kita sebagai siswa belajar walaupun dalam keadaan luring atau belajar di luar jaringan. Jadi ada yang terhadir hari ini? Ada semua, alhamdulillah. Jadi anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ya. Iya. Jadi untuk masuk pada proses pembelajaran berikutnya, ya, Ibu tanya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, dari akibat interaksi antar ruang. Ya, perubahan Akibat interaksi antar ruang. Jadi materi kita yang minggu lalu yaitu interaksi antar ruang itu terjadi dalam beberapa bentuk, ya, seperti pergerakan daripada orang, kemudian barang, gagasan dan informasi. Dari perubahan-perubahan itu menimbulkan, ya, daripada baik dari asal daerah maupun daerah tujuan, ya. Nah, dari materi kita yang kemarin tidak kalah menariknya, ya, dari materi kita yang sekarang ini. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan di depan ini, Anda bisa melihat bahwa gambar di depan ini adalah gambar apa? Ya. Ya, Chelsea, gambar yang orang yang sedang berjabat tangan. Artinya gambar yang ada di depan ini, gambar berjabat tangan, berarti kita belajar materi apa hari ini? IPS. Ya. Andi, materi apa nih? Interaksi sosial. Iya, interaksi sosial. Bagus. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah belajar tentang interaksi sosial. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu interaksi sosial, ya. Nah, ya, materi kita hari ini adalah interaksi sosial. Ya, sebelum Ibu jelaskan, ada tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai pada pagi hari ini, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, Anda bisa menjelaskan apa pengertian interaksi sosial, ya. Yang kedua, menentukan syarat-syarat interaksi sosial. Tiga, mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, tiga tujuan pembelajaran yang Anda harus capai pada pagi hari ini. Ya? Sudah ya? Ya. Ya, sekarang Ibu jelaskan materi kita pada pagi hari ini tentang interaksi sosial. Sebelum Ibu masuk pada ini, ya, Ibu menjelaskan sedikit. Jadi interaksi sosial itu adalah, ya, manusia yang ada di dunia ini tidak bisa lepas, ya, dari kehidupan manusia yang lainnya. Karena manusia ini dikatakan sebagai makhluk sosial, ya, di mana makhluk sosial itu, ya, saling memenuhi kebutuhan antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan lain, baik kebutuhan spiritual maupun kebutuhan material. Nah, sekarang pada dasarnya manusia ini selalu berkumpul, bergaul di seluruh lapisan masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan manusia ini melalui pergaulan itu adalah
seperti apa? Ada yang bisa menjawab interaksi individu dengan individu? Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, interaksi individu dengan individu. Individu itu apa? Satu orang, ya, individu satu orang. Jadi ini interaksi namanya, ini berdua ini saling berjabat tangan. Ini adalah salah satu contoh interaksi individu dengan individu. Kalau contoh interaksi individu dengan kelompok seperti apa? Ya, guru dengan murid atau siswa. Ya. Ibu berdiri di sini sendiri, Anda di situ berkelompok, itu artinya interaksi individu dengan kelompok. Kenapa dikatakan kelompok? Kenapa? Kenapa nih? Ya? Kenapa nih? Karena kelompok itu melebihi dari satu orang. Makanya dikatakan kelompok. Sudah dipahami cerita ini? Ya. Sudah
Iya, merupakan kecenderungan atau keinginan. Ini hampir sama ya. Materi yang identifikasi dengan imitasi ini adalah keinginan atau kecenderungan sama seperti orang lain, mengidolakan orang lain. Ya, misalnya Alga fans dengan Agnes Monica atau fans dengan pemain bola Ronaldo, ingin seperti mereka. Ya, itu adalah keinginan kecenderungan ya, ingin menjadi seperti orang yang kita idolakan. Itu adalah termasuk proses sosial, interaksi sosial yang identifikasi. Kita lanjut ke yang keempat. Ada faktor simpati. Apa itu simpati? Jangan Anda sampaikan simpati itu adalah kartu telepon Ibu, kartu Telkomsel. Simpati. Lydia, apa itu faktor simpati, Lydia? Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Iya, kemampuan merasakan seolah-olah orang lain yang menderita atau yang mendapat musibah, kita juga ikut merasakan. Misalnya ada teman sakit, ya, teman sakit, kita juga merasa simpati, ya, kepada teman yang sakit. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalnya dalam satu kelas kita jenguk sama-sama teman yang sakit. Nah, bahwa kita sudah merasa simpati terhadap teman yang mendapat musibah. Sudah ini? Ya. Iya. Kemudian materi berikutnya tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, ya. Ada asosiatif, ada disosiatif. Dan sebentar kita bahas asosiatif, kita bahas dulu itu asosiatif. Ya. Asosiatif itu adalah terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada satu kesatuan pandangan yang baik, ya. Jadi di dalam proses interaksi sosial itu ada, kita mengatakan daripada bentuk-bentuk itu ada dua, ya. Jadi kalau kita berinteraksi di lingkungan masyarakat itu, ya, ada ini, ada asosiatif dan ada yang dikatakan disosiatif. Asosiatif itu dibagi tiga lagi, ada kerjasama, ada komunikasi, ada asimilasi. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu kerjasama? Trisya. Kerjasama, apa itu kerjasama? Ya? Siapa yang bisa? Coba, Siti. Suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Iya. Suatu usaha bersama atau orang perorangan dari kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan bersama. Kalau kita melihat, ya, nah ini adalah salah satu contoh kerjasama. Ini gambar apa ini? Coba orang yang melakukan apa ini? Gotong royong. Ya, gotong royong. Gotong royong kan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Artinya proses asosiatif ini adalah mengarah kepada tujuan yang baik, ya. Tujuan yang mengarah pada satu pandangan yang lebih baik. Kalau asosiatif, ya, kerjasama. Jadi salah satu contoh adalah gotong royong, membersihkan got, membersihkan masjid. Jadi artinya ini proses interaksi sosial ini tidak memandang umur, ya, tidak memandang usia atau umur. Apakah itu umur anak bayi, apakah itu orang tua, apakah itu dewasa, apakah itu anak-anak. Yang jelasnya di sini yang saling membutuhkan daripada bantuan orang lain.
Tapi dengan hal-hal yang positif. Yang positif itu seperti apa ya? Belajar dengan dia toh? Ya. Ya. Jangan main curang-curang misalnya. Nah, itu tidak baik. Ya. Kalau itu persaingan atau kompetisi yang bersifat negatif. Kemudian kontroversi. Nah, baca nak siapa? Tisha. Dela, baca. Sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Ya, kontroversi, sikap mental ya yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, salah satu contoh ya ada di buku, tinggal Anda baca ya. Ya. Contohnya seperti apa itu? Kontravensi. Lanjut ke disosiatif yang ketiga. Konflik. Pertentangan atau konflik. Chelsea baca. Suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha
bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Ya, sudah selesai. Waktu selesai. Sekarang giliran mempresentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, depan kelompok 1. Karen. Ya, disimak baik-baik ya temannya. Depan silakan, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan soal 1. Jelaskan pengertian interaksi sosial. Jawaban 1. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Ya, silakan dulu. Ya, jadi untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan dari hasil diskusi mereka bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, dan kelompok dengan kelompok manusia. Ya, bagus sekali kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kalian topik 2. Tuliskan 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Jawab. Konteks sosial, komunikasi sosial. Konteks sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hanya secara langsung. Ya. Silakan kelompok 2. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah ada kontak sosial dengan komunikasi sosial. Tadi sudah disampaikan oleh temanmu dari kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Disilakan kelompok 3. Kami di depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami. Soal 1. Tuliskan dan jelaskan 2 bentuk-bentuk interaksi sosial. Jawab. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. 2. Dia asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terjadi atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontratensi, dan pertentangan. Ya, silakan. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama asosiatif, mengarah pada suatu pandangan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian disosiatif itu adalah suatu interaksi yang mengarah pada suatu merenggangkan solidaritas kelompok, ya, mengusahakan solidaritas daripada kelompok. Jadi ada 2, asosiatif dengan disosiatif.
materi tentang lembaga-lembaga sosial. Ya, untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya. Ya. Kemudian sebelum Ibu menutup materi kita pada pagi hari ini, Ibu bagi LKPD lagi. Soalnya 5 nomor, silakan dikumpul buku cetaknya di depan. Tugas yang per kelompok tadi Ibu ambil, Ibu kumpul, Ibu nilai. Buku cetaknya Ibu kumpul di depan. Ya, satu. Ya, sini buku cetaknya kamu tadi. Buku cetaknya satu depan. Buku cetaknya kumpul. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang. Ya, sekarang kita evaluasinya 5 nomor. Silakan Anda jawab di sini, silang materi di sini ya. Berdasarkan pemahaman Anda sampai di mana menerima materi yang disampaikan tadi. Paham ini? Ya. Kemudian tulis nama Ibu. Silakan. Akhir ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan ku undang mari sini, terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi, kantong kosong ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap, sempit gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan, batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku. Ya, kelompok 1 ada yang sudah, kalau ada yang sudah boleh stop ke Ibu. Ya. Jadi tempat. Pada kaki. Kelompok 2 nanti yang nyebut. Ya. Andi sudah? Ya, kelompok 3. Tidak. Ya, sekarang perhatikan dulu baik-baik di sini. Jadi hasilnya ini Ibu periksa nanti ya. Ya. Ibu jawab satu persatu. Yang benar persatu, Ibu jawab dari satu sampai 5. Kalau seandainya yang menjawab misalnya nilai apa ya A atau B, Ya. anak merasa benar, benar. Ya. Ya, nomor 1 itu adalah bagian C, interaksi. Ya.